si Rizky ini keluarlah dari tempat saya tuh ke warga. Jam 2 malam azan, dikirain warga kali subuh. Dia datang ke musola, ternyata jam ini loh kok baru jam 2. Nah pagi-pagi saya datengin juga. Pak itu semalam katanya bapak tuh ya gitu. Pasiennya tuh azan, saya jadi bikin kacau waktu. Para Noise, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube-nya Noise. Nah, makanya di subscribe biar nggak pernah ketinggalan episode terbarunya. Betul, langsung cus. Sudah ada Pak Marsan di sini. Apa kabar Bapak Marsan? Alhamdulillah baik sehat. Pak Marsan, sebelum kita ngobrol, Pak Marsan punya yang selain rasa yang koko pandan, punya yang rasa oh itu Marjan deh. Gila, gue mikir loh taruh itu kemana jokesnya. Oh ke sirup. Bapak udah pernah cobain sirup marjan? Wah, sering lah. Sering ya Pak? Kok enak kan? Makanan pokok kalau belum puasa itu. Buat puasa ya. Cakep tuh. Makanan pokok lagi. Tetap minuman. Iya. Dia buka bawahnya di kokop marjannya sebotol. Pak, Tuh, pakai tapi air. yang paling lucu adalah dari Kusir Delman. Kusir. Kusir Delman Jadi- ke perawat ODGJ itu kan pekerjaan yang dari ujung ke ujung ya, tidak ada hubungannya. Kalau habis itu jadi pemelihara kuda gitu atau Bahkan gak ada background perawat ya Pak ya? Enggak. Itu apa yang terjadi Pak Marsan? Jadi gini, saya cerita sedikit supaya bisa ditafsirkan seperti apa. Nggak mungkin serta-merta langsung kita ngerawat ODGJ kan, pasti ada ceritanya. Iya, betul. Dulu tahun 92, Iya. pada saat saya kusir Andong tuh Delman ya, narik anak-anak di komplek yang usia TK. Tiap hari pekerjaan saya itu memang narik Delman, narik anak-anak tuh. Nah di situ ada ODGJ yang sudah berbulan-bulan, mungkin udah tahunan di situ. Ya. Nah di awal saya melihat pertama, saya tidak punya rasa hati ibah dan peduli melihat pertama nih. Nah pas saya melihat kedua kalinya, dia di saat makan di kantong plastik yang digerumunin lalat. Aduh. Oke. Itu jam 5 sore gitu. Ya. Nah setelah saya melihat itu, semalaman saya kepikiran, membayangkan bahwasanya yang tadi dia makan itu barangkali hewan pun nggak doyan gitu. Kok ini manusia? Oke. Nah sementara saya lebih tinggi derajat saya, walaupun saya orang kusir, dibandingkan mereka, apa yang saya perbuat. Ya. Jadi besok hasil pemikiran semalaman saya bawa pulang dah tuh jam 5 sore. Yang tadi orang ODGJ makan lalat itu. Nah itu. Heeh. Nah setelah saya turunkan dari Delman, istri saya melihatkan, kayaknya Lain bawa gitu agak Pak. menolak kayaknya dari bahasa tubuhnya gitu, tapi dia nggak berkata gitu. Nah setelah itu saya turun dari Delman, terus saya cukur tuh pakai gunting rambut kuda tuh, bukan buat guntingin rambut kuda tuh. Saya gunting rambutnya begitu gimbal. Nah terus pada waktu itu belum ada sumur yang pakai air Jepam itu ya. Iya. Saya ngompak tuh. Saya ngompak penuhin ember. Mandiin. Nah akhirnya saya mandikan, saya pegang tangan sebelah, saya ambil gayung. Dia nggak mau tuh mandi, main tarik-tarikan sama saya tuh. Karena nggak pernah mandi barangkali. Nah akhirnya nih ada elap biasa buat mandiin kuda nih. Saya buat gosokin badannya. Itu kotorannya kayak air adukan semen di ember. Aduh. Oke. Kotornya itu badannya gitu. Oke. Nah setelah mandi selesai, saya kasih makan. Nah karena rumah saya sempit, punya anak kecil, akhirnya kan di atas tuh ada kandang kuda ini, di bawah di atas itu ada loteng tuh namanya. Iya. Nah dia karena udah menjelang maghrib, saya suruh naik ke atas tuh, suruh tidur di atas. Mau dia? Mau udah tuh naik tuh, dia nggak bicara, diam aja naik, langsung naik gitu. Ya. Nah istri saya bertanya, itu nanti apa nggak membahayakan? Ya saya bilang selagi dia nggak membahayakan, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Gitu. Nah akhirnya terus berangsur-angsur, singkat katanya saya rawat dari bulan pertama, bulan kedua, nah bulan ketiga ini baru bisa bicara dengan baik. Saya tanya namanya si Rudi, alamatnya di Kerawang. Ini bulan ketiga dah nih. Oh udah bisa jawab. Saya tanya setiap saat berulang-ulang kali, tidak berubah nama dan alamat. Oke. Akhirnya 3 bulan penuh dia saya suruh pulang, saya ongkosin tuh. Kan saya tanya, Rud, kamu lu dari Kerawang ke Bekasi naik mobil apa jalan kaki? Jalan kaki Pak. Berapa lama? Saya nggak tahu Pak, lupa. Ini ngobrolnya udah Berarti normal dia udah nih. bisa ngobrol ya? Kan tadi saya udah meyakinkan tuh. Karena tadi saya tanya dan alamat tidak berubah-ubah. Oke. Ini ciri-ciri orang gangguan jiwa sehat.
Nama, masih bisa alamat, kalau kita diselamatkan. tanya berulang-ulang kali tidak berubah, itu sudah mendekati kesembuhan. Oke. Tapi Oke. saya dulu nggak bisa ngomong bahwa ini sembuh nggak, belum punya pengalaman seperti itu. Saya ongkosin 7.000 pulang dari ke Kerawang. Nah, akhirnya dapat 3 hari, si Rudi ini datang sama bapak dan ibunya ke tempat saya. Setelah dia pulang. Setelah dia pulang, Iya. setelah sampai ke tempat saya, jarak 10 meter, si Rudi nunjuk saya, Bu, bapak ini yang ngeratin saya. Ibunya jalan dipercepat. Tiba-tiba ibunya menyium kaki saya angkat. Nah, akhirnya ibunya meluk saya, dapat beberapa detik baru bicara. Oke. Kenapa? Apa yang Pak, terjadi? saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini anak saya, Pak, udah saya sedekahkan, udah saya tahlilkan, saya anggap meninggal. Nah, Ya saya Allah, balik tanya. hilang itu. Iya. Saya balik tanya. Oke. Sudah berapa lama Bu pergi dari rumahnya? Kurang lebih Pak, hampir 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Disitulah saya merasa bahwasanya berguna untuk orang lain. Cuman itu aja Itu. konsekuensinya. Ya, ya, ya. Itu awal dasarnya. Rudi ini sengsara mau nikmat. Nanti nikmatnya nanti saya ceritain nikmatnya. Ya, jadi setelah itu menanjak lagi, kita udah susah payah nih ekonomi dan semacam. Akhirnya kena ada tanah kosong tuh ya, tanah punya orang Cina di situ, tanah kosong tuh kita nyangkul tiap hari tuh. Tanam kangkung, bayam, sawi Ya. tiap hari untuk kebutuhan. Untuk makan. Untuk makan. Selagi beras masih ada. Ya. Nah, setelah itu sudah mulai lama dapat kira-kira berapa tahun kemudian karena ada pasien yang keluar nih ke lingkungan, sendal jepit warga dipakai tuh Sama dia. sama si pasien tuh. Malam keluar tuh dari tempat saya. Namanya siapa? Saya tahu. Itu namanya waktu itu bukan Serudi, bukan. Bukan, iya. Serudi ini mah. Mawar? Rizky namanya waktu Oh, itu. Oh, Rizky. Rizky ya. Wah, gitu. ini Rudi udah sembuh ya? Udah Rudi pulang. mau udah lihat cerita Yusan udah. Oke. Ini cerita baru lagi dan nih. Rizky nyolong Mau- sendal jepit. boleh, boleh, Bukan. boleh Rehan gak namanya? Karena Rehan lebih baik. Wah. Nanti ada Rehan, nanti ada. Ada. Nah, ada Rehan. Jadi si Rizky ini Hah? keluarlah dari tempat saya tuh ke warga. Jam 2 malam ajan. Dikirain warga kali subuh. Dia datang ke musola. Ternyata jam ini loh kok baru jam 2. Nah, pagi-pagi saya didatengin juga. Pak, itu semalam katanya Bapak tuh ya gitu. Pasiennya tuh ajan, saya jadi bikin kacau waktu. Iya. Lah saya nggak nyuruh dia ajan, Pak, saya bilang gitu. Dia aja sendiri. Dia sendiri ke musola. Iya, jadi warga ini ke musola, dikirain tuh udah jam subuh. Padahal baru jam 2. Suka dan dukanya memang banyak kan dukanya. Nggak mampu ya. Tapi ini Ya. nggak sempat gak sih maksudnya dari Pak Marsan sendiri sama istri tuh kayak atau mungkin istri kali yang ngerasa ketakutan gitu Bu, tinggal. Sudah mau hampir Udah. menyerah. Hmm. Kelihatannya istri saya tuh udah menyerah gitu. Kalau saya mungkin nggak belum menyerah ya, tapi istri kayaknya udah menyerah. Satu, kita untungnya apa coba? Itu dia yang saya mau tanya. Suruh nyuci piring, Kagak piring mau. ada yang pecah. Sabun sekali pakai sabun setengah kilo Sambil tuang mandi, semua. sambil mandi. Ya, namanya orang udah GJ. Iya, iya. Anak saya pun yang rawat tuh ya, yang nganter ke Oh, sekolah iya. segala macam tuh dari mereka-mereka. Mereka tuh siapa? ODGJ. ODGJ itu. Dan nyampe ke sekolah tadi. Ya, nyampe. Cuman pada waktu itu hujan-hujan, mestinya kan kalau orang sehat kan tas ini kan terin plastik. Ini enggak, basah semua bukunya. Oke. Sebentar, Bapak mempercayakan anak-anak Bapak juga ke pasien ODGJ Bapak? Anak saya tuh yang sekolah, yang antar sekolah ya, yang nyuapin makan tuh. Orang-orang ODGJ Yang sudah yang dibina. sudah kita anggap sehat lah ya gitu. Saya kan bukan dokter. Kalau saya bilang, wah ini udah sehat, nggak bisa. Kalau saya bukan dokter, yang saya anggap sehat. Kok Bapak bisa sepercaya itu sih? Ya kan kita sehari-hari kelihatan udah pengalaman di situ. Oh, ada yang kelihatan nih ya. Iya. Pernah dapat ini pengalaman yang maksudnya yang akut kan berarti kan membahayakan juga kan hitungannya. Yang akut itu yang memang gue ODGJ ini udah kronis. Sudah Itu gimana bakal tuh? sudah tidak bakal bisa sembuh. Contoh begini, dia kalau Contoh. duduk diam situ pasif. Ada kereta mau lewat pun dia nggak bakal menghindar. Itu yang berat. Berarti pernah kereta lewat di rumah Bapak. Oh, Iya seandainya. Seandainya ada Iya, kereta. seandainya. Dia lewat aja. enggak berarti tapi Iya. pernah nggak yang akhirnya Bapak nerima pasien yang emang jadinya rusuh deh bikin rusuh rumah gitu. Kalau Pengalaman ODGJ itu Bapak. kan memang kan otentik ngamuk ya. Iya. Yang ngamuknya merusak sampai pintu-pintu dirusakin segala macam, pakai dirobekin. Ya namanya kan ODGJ. Itu tadi ODGJ yang agresif namanya. Nah, sekarang ini saya punya ruangan untuk isolasi. Oh udah punya. Sekarang udah kita tata semua. Ya. Sekarang pasiennya ada berapa berarti total? Pak? 503 orang. Wow luar biasa. Gitu. Itu pengobatannya gimana Pak di situ? Iya, Pak? itu gimana ngobrol itu? Ini pengobatannya, saya bukan dokter. Saya tidak bisa memberikan resep bahwa ini adalah obat untuk penyembuhan ODGJ. Kalau dokter kan tadi obat Iya. tadi obat penenang, Obat menang, obat tidur, obat tidur. obat untuk menurunkan emosional. Betul. Nah, makanya dokter setiap pasien pulang dari rumah sakit pasti diberikan saran keluarganya atau si pasiennya. Ya. Nanti ini obatnya tolong diminum. Ya.
biar teratur. Betul. Karena kalau obatnya nanti nggak diminum nggak teratur, Kambuh. mereka kembali lagi. Kambuh. Lah kalau Bapak bedanya sama dokter apa?